Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 kelas 44 DKI Jakarta akan melaksanakan demonstrasi coaching untuk supervisi pendidikan. Coaching ini terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Syarif Hidayat dari SMP Islam Al-Ikhlas. Saya Rizky Nopritasari dari SMA Negeri 34 Jakarta. Saya Rizky Amalia dari SDI Al-Askar. Saya Nur Ariyah Mulyati dari SDN Srengeng Sawah 04 Jakarta. Saya Gina Widya Soliha dari SDN Pondok Labu 12 Jakarta. Selamat menyaksikan. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Bagaimana kabarnya, Bu Gina? Alhamdulillah baik, Bu Lia. Bu Gina, sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu ya. Pertama-tama saya akan menanyakan tentang rubrik penilaian hari ini ya, Bu. Pada coaching hari ini, coach dan coaching nanti yang saya amati akan saya nilai, Bu, sesuai dengan rubrik penilaian ya, Bu ya. Dan apakah Ibu sudah sesuaikah dengan alur tirta atau belum ya, Bu? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching nanti merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Jangan lupa juga ya, Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching aja, Bu. Antaranya itu kan kemitraan ya, Bu ya. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan nih kepada Ibu nih, kompetensi apa sih, Bu, yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Baik, Bu Lia. Dari kegiatan coaching nanti yang akan saya lakukan, yang perlu saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh saya, Bu. Ketika saya mendengarkan si coaching, bercerita tentang keluh kesahnya. Kemudian selain itu yang mau saya kembangkan lagi adalah mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang betul-betul. Oh, berarti ketiga itu yang Ibu akan kembangkan secara spesifik gitu, Bu, seluruhnya. Iya. Kehadiran Penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot gitu, Bu ya. Iya, Bu. Oh, baik. Jadi kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching kali ini? Saya ingin si coach itu mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dialami, sehingga dia tahu jalan keluar apa itu. Jadi
Saya akan tunggu ya Bu ya hasilnya. Nanti juga saya akan memberikan solusinya gitu, membantu Ibu menyelesaikan permasalahan. Nanti saya akan mengamati ya Bu di pasca observasi dan supervisi. Nanti saya akan kembali bertemu dengan Ibu ya Bu ya. Baik Bu Ya, ya. demikian dulu ya Bu ya para observasi dan supervisi kali ini. Nah, silahkan Ibu melakukan coachingnya dengan coach ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Sama ya. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu, sukses ya Bu ya. Ya, baik Bu. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dina. Bagaimana kabar Bu Rizky? Sehat, alhamdulillah. Bu Dina apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Rizky. Alhamdulillah. Kemudian Bu Rizky, sebelumnya makasih nih ya udah mau nyempetin ke tempat saya nih siang-siang. Saya lihat kayaknya Ibu lagi ada masalah nih. Kira-kira apa yang mau Ibu bicarakan itu apa sih gitu saya? Ya jadi gini Bu Dina, saya kan wali kelas 11 nih tahun ajaran baru ini. Ternyata setelah saya masuk ke kelas dengan mengucapkan atau menyepakati kesepakatan kelas yang sudah ada, di dalamnya kan ada budaya positif nih ya. Tapi ternyata ada satu anak ketahuan merokok pada jam istirahat nih bersama teman-teman dari kelas yang lain. Jadi saya merasa sedih nih, ternyata ada anak yang masih melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Oh gitu Rizky, baik Rizky. Tujuan Rizky nih untuk pembicaraan kita siang ini, coaching hari ini, tujuan Rizky apa? Tujuan saya itu membuat anak tersebut menyadari kesalahannya, kemudian tidak mengulangi hal merokok tadi di kemudian hari. Itu di tujuan saya. Tujuan itu untuk menyadari si siswa tersebut bahwa tidak akan mengulangi hal tersebut yang Rizky ya. Baik, kalau dari tujuan itu, Ibu sudah amati nih selama proses KBM itu bagaimana? Selama proses KBM, dia memang biasanya seperti kurang fokus saat belajar. Kemudian ada juga hal-hal kecil yang membuat dia melanggar lagi, seperti harusnya kan anak laki-laki itu tidak menggunakan cincin, gelang, ataupun rambutnya agak gondrong sedikit. Jadi dia tuh menggunakan seperti itu tadi mungkin ada kadang-kadang pakai cincin, gelang-gelang yang berwarna hitam. Dan kemarin juga sempat saya ingat tentang masalah kerapian rambutnya untuk dipangkas ada lebih rapi lagi. Dan tadi kan Ibu bilang ya sudah ada keyakinan eksplorasi, tapi siswa tersebut ternyata tidak mengikuti dengan keyakinan kelas IPM ya. Nah menurut Ibu memang keyakinan kelas itu idealnya tuh siswa tuh harus yang bagaimana sih Bu dari keyakinan itu? Seperti yang sudah mereka ketahui kan sebenarnya peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu memang sudah pasti ya untuk diikuti, ditaati. Namun kita kemarin sudah menyepakati seperti siswa harus mengikuti seluruh peraturan yang ada di sekolah. Kemudian selalu disiplin, selalu datangnya tepat waktu, mengerjakan tugas, dan satu lagi tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti hal yang merokok tadi yang tidak seharusnya dilakukan siswa di sekolah. Kalaupun mau dilakukan di rumah, nah itu pun juga tidak diperbolehkan untuk memberitahu ke guru-guru yang ada di sekolah kan. Jadi saya merasa ini sudah pelanggaran yang menyimpang dari sikap atau perilaku anak tersebut. Oh gitu, baik Bu Rizky. Nah, tadi kan idealnya menurut Bu Rizky seperti itu ya. Dari idealnya itu ketika ada anak yang tadi Ibu bilang juga ternyata anak yang melanggar, itu reaksinya Ibu menghadapi anak tersebut bagaimana? Pertamanya saya mungkin sabar dulu mendengar informasi kalau anak tersebut ketahuan merokok. Kemudian langkah berikutnya saya akan memanggil anak tersebut, mungkin menanyakan atau berkomunikasi secara personal saja apa yang menjadi penyebab dia melakukan hal itu. Kalaupun mungkin nanti jawaban anak saya rasa belum cukup sesuai dengan hati saya, mungkin saya akan membutuhkan guru bimbingan konseling untuk lebih menyadarkan anak tersebut agar tidak mengulanginya lagi. Kemudian itu dari polisi dari reaksinya Ibu tadi langkah sudah bagus Bu, sudah bagus. Nah ketika kita sudah buat rencana nih Bu Rizky membuat rencana dan membuat langkah-langkahnya dalam melakukan rencana atau melakukan langkah-langkah itu, ketika itu kan kita terkadang nggak sesuai dengan harapan kita ya, ada hambatannya gitu. Nah kira-kira hambatan dari rencana yang Ibu terapkan itu kira-kira hambatannya ada nggak sih? Sepertinya ada begini. Hambatannya bisa yang pertama mungkin siswanya kalau kita sudah beritahu berulang-ulang namun dia tidak menyadari hal itu salah, mungkin saya bisa mengulangi hal yang sama tapi tidak di sekolah mungkin seperti membuat mungkin melakukan yang rokok di mana gitu ya. Terus yang kedua saya pikir hambatannya dari lingkungan sekitar, di mana teman yang mempengaruhi dirinya untuk apakah dia harus merokok atau enggak. Jadi lingkungan sekitar
dan kesadaran dari si anak ya Bu. Nah, ketika terjadi hambatan tersebut nih, bagaimana Ibu mengatasinya itu? Saya mungkin bisa berkomunikasi dengan orang tua untuk mengawasi si anak tersebut saat pulang ke rumah. Bisa saja mungkin saya menyuruh orang tuanya untuk menjemput. Tujuan saya itu agar siswa itu tidak kemana-mana saat pulang dan langsung pulang ke rumah. Karena kalau di pulang sekolah tapi tidak dijemput kemudian dipengaruhi oleh teman-temannya untuk nongkrong lagi, dikhawatirkan siswa tersebut pasti terpengaruh untuk merokok lagi. Pasti dia akan terus kecanduan untuk merokok dan bisa saja mungkin keesokan hari ini dia melakukan hal yang sama. Jadi intinya sih lebih ke arah pengawasan atau controlling dari orang tua untuk anaknya sendiri agar sejak di luar KBM itu lebih positif dilakukan di rumah saja. Baik Bu Rizky, dari yang Ibu sudah utarakan dari penilaian Ibu sendiri tentang Ibu bagaimana untuk sekarang ini kira-kira yang udah inti itu di skala mana? Karena ini belum saya lakukan, jadi saya merasa masih di skala 5 seperti teman-teman yang bilang. Kalau nanti rencana-rencana yang mau saya lakukan ini sudah saya lakukan, saya akan berharapnya sih di angka 8 begitu. Tidak usah terlalu merasa ingin sempurna dari anak tersebut, hanya ingin menyadarkan dirinya agar tidak merokok aja di sekolah. Jadi Kalau di angka 5 itu yang seperti apa sih Bu? di angka 5 itu kalau seandainya si anak tersebut masih melakukan proses merokok tadi di luar, kadang-kadang dia ini suka mengupload kegiatan merokoknya di medsos Bu Gina. Saya pernah melihat dan saya pernah mengingatkannya juga, itu berarti masih dalam posisi gagal gitu sebenarnya untuk pembinaan dirinya kan ya. Sehingga tadi yang saya katakan inginnya ke angka 8 untuk berusaha ada progres peningkatan tingkat waktunya agar lebih baik lagi. Baik, dari angka ingin ditingkatkan ke angka 8, kira-kira indikator apa yang pengen Ibu tingkatkan? Dari sayanya pembinaan pastinya bisa jadi pembinaannya di bidang keagamaan dulu. Bisa saja mungkin dia kurang beriman berakhlak sehingga dia lebih menyimpang ke arah kegiatannya, atau mungkin saya lebih menguatkan mengayomi anak tersebut selama di pembelajaran untuk terus mengingatkan hal-hal yang nilai-nilai kebajikannya, sehingga si anak tersebut lebih merasa tersentuh hatinya untuk mengubah sikapnya dari situ. Baik, dari selain pembinaan, kira-kira ada lagi nggak yang ingin Ibu lakukan? Pembinaannya mungkin bisa dikasih konsekuensi yang mirip juga, mungkin begini dengan cara ada seperti program menghafal surat-surat Al-Quran ataupun membersihkan beberapa bagian sudut-sudut sekolah. Itu mungkin bisa menyadarkan dirinya juga untuk berbuat perilaku yang lebih baik lagi. Sebenarnya bisa itu pembinaan. Oke, tadi yang mau dikembangkan adalah tadi selain pembinaan, terus tadi ada 2 hal. Kira-kira ada dari 2 hal itu yang pengen Ibu lakukan lebih yang Ibu fokuskan lebih dulu, kira-kira yang bagaimana? Mungkin lebih ke arah pembinaan keagamaannya dulu. Bisa saja nih, saya lihat memang kalau disuruh sholat juga dia bilangnya nanti dulu. Cuma terakhir saya lihat lagi ada progres mau menuju ke arah yang lebih baik, tapi agak lama. Sehingga dari segi hatinya dulu yang mau kita ubah agar pola pikirnya bisa lebih baik lagi. Oke, dari yang mau Ibu fokuskan tadi lebih kan kita perlu adanya kolaborasi ini ya. Kira-kira yang dilibatkan untuk pemanfaat dalam kegiatan itu yang tadi yang Ibu itu ya. Nah, kolaborasinya bisa dari guru bimbingan konseling mungkin yang selalu memberikan asupan-asupan pembimbingan dalam pendidikannya. Bisa juga kita ngobrol sama guru agamanya untuk melatih dirinya dari bertakwa. Kemudian satu lagi butuh orang tua ya Bina. Orang tua yang paling dekat dengan dia saat pulang sekolah ataupun pergi sekolah kan ya. Kita nggak bisa selama 24 jam untuk mengawasi dirinya. Apalagi ibunya perlu didekati. Betul saya Bu. Oke nih Bu, sebelum di titik akhir nih Bu, saya mau tanya lagi nih dari kapasitas yang ini, apa yang kita dapat nih? Saya lebih terbuka ya untuk berusaha membina anak tersebut agar sikap-sikap yang tidak baik atau yang melanggar kesepakatan kelas itu bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan sehingga siswa tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan yang memang sesuai dengan peraturan sekolah. Dari kapasitas ini Bu Gina juga membuka pikiran saya untuk lebih iya ternyata tugas gue itu banyak untuk mendampingi siswa, mengayominya, seperti itu ya Bu Gina ya. Iya benar ya Bu, ternyata banyak ya tugas Bu. Oke Bu, nah tadi kan Ibu udah sebutin rencana Ibu kan, kira-kira itu Ibu akan mau melakukan kegiatan tersebut langkah-langkahnya apa? Itu pasti segera mungkin ya Bu ya, karena memang infonya pengaduannya baru kemarin. Insya Allah besok saya mulai melakukan tindakan pendekatan dengan anaknya dulu. Kalau memang tidak bisa dengan pendekatan secara langsung, mungkin saya membuka dulu BK dan menghubungi orang tuanya juga untuk saling kolaborasi. Jadi kita dengan keyakinan Ibu
ceritanya dari yang sudah ibu rencanakan dan nanti ibu kemudian ibu implementasikan. Saya pengen tahu lagi apakah benar-benar sudah membuka anak, menyadarkan bahwa anak tersebut sadar gitu. Saya pengen tahu lagi nih ceritanya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Rizky. Ya, insya Allah saya akan cerita lagi ke Bu Gina bagaimana progres yang sudah kita rencanakan tadi untuk kedepannya. Terima kasih banyak Bu Gina. Ya, terima kasih juga Bu Rizky sudah mau berbagi cerita dengan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gina. Waalaikumsalam Ibu Lia. Wah, tadi itu saya menarik sekali, Bu, coaching tadi Ibu dengan Bu Rizky. Alhamdulillah ya Bu. Masya Allah ya. Benar-benar mudah-mudahan ya Bu ya. Semoga Ibu bisa melaksanakan apa yang tadi Ibu coaching sama Ibu Rizky ya Bu ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, ada beberapa Bu yang saya ingin tanyakan Bu kepada Ibu, tapi santai aja ya Bu ya. Ya siap Bu. Iya, baik, yang pertama ini Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi itu ya Bu ya, terkait ketercapaian indikator yang Ibu inginkan? Baik Bu, tadi alhamdulillah selama saya sudah melakukan coaching dengan Bu Rizky, saya sudah melakukan melalui proses tirta itu ya Bu ya, dari tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksinya, dan yang terakhir tanggung jawab yang akan Bu Rizky lakukan untuk kedepannya. Selain itu saya juga alhamdulillah Bu Rizky-nya juga sudah memberikan umpan balik dengan leluasa, sehingga Bu Rizky itu sudah mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapinya Bu. Kemudian selama saya melakukan coaching itu saya juga sudah dapat kompetensi intinya yang saya lakukan, salah satunya mendengarkan secara aktif, menanyakan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah, tadi itu ya, setelah saya simak ya, saya sudah mencatat ya Bu ya tentang tadi Ibu coaching tadi itu, menurut saya itu yang Ibu lakukan tadi itu sudah sangat baik Ibu ya, dan juga proses alurnya itu terlihat Bu ya, sesuai dengan alur tirta. Ada tadinya itu tujuan, identifikasinya, ada rencana aksinya dan tanggung jawabnya gitu ya Bu ya. Dan juga tuh Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Rizky tadi Bu. Sehingga tadi Ibu Gina itu dapat menemukan, dan Ibu Rizky juga dapat menemukannya, jadi bersama-sama itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Rizky tadi Bu. Dan coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai hebat Bu ya dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, Ibu Gina, kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan setelah kegiatan dari coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi bersama Ibu Rizky Bu? Baik Bu Lia, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah saya melakukan coaching ini agar saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, saya akan memperdalam lagi tentang proses alur tirta itu, yang bagaimana sih baiknya gitu, agar nanti kedepannya ketika saya melakukan coaching dengan teman saya lagi yang lain itu benar-benar berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi Ibu ini akan mengembangkan kompetensi, akan terus berlatih ya Bu ya, begitu ya Bu. Jadi saya garis bawahi, Ibu akan terus berlatih dan berlatih agar nanti kedepannya Ibu meng-coaching selanjutnya itu agar lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Baik, semoga kedepannya ya Bu kita dapat melakukan coaching yang lebih baik ya Bu ya. Baik lagi, dan baik Bu, saya kira cukup ya Bu observasi kita hari ini. Saya sudahi. Semoga kita sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu. Mohon maaf ya Bu ya. Terima kasih Ya, juga Bu Lia ya. Bu ya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai penjuru Nusantara
Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi, bahagialah. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Rizky. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu Rizky? Kabarnya juga? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi Bu, kedatangan saya di sini, kita ngobrol di sini Bu. Saya berperan sebagai supervisor di sini. Kita akan melakukan kegiatan coaching, di mana Bu Lia nanti akan menjadi seorang coach dan nanti akan ada coaching yang akan Bu Lia amati. Nah, ini dari sini saya ingin bertanya nih Bu Lia, kira-kira dari prinsip coaching yang sudah kita pelajari, kira-kira Bu Lia ingin mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu untuk melakukan coaching nanti? Dalam kesempatan ini, dalam sesi nanti coaching itu saya akan mengembangkan tentang kehadiran penuh, di mana saya itu sebagai coach itu harus berperan sebagai pendengar yang aktif. Kemudian juga saya harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti ada 3 ya Bu ya tadi. Ada kehadiran penuh, Iya, kemudian benar. mendengarkan aktif, Iya, benar, dan benar. satu lagi memberikan Iya. pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Oke. Nah, dari pengalaman coaching yang sebelumnya Bu, sebelumnya kan Ibu pernah Iya. melakukan coaching. Nah, kira-kira bagaimana cara Bu Lia untuk mengukur keberhasilan coaching kita atau proses coaching tadi untuk mengamati hal-hal yang 3 tadi Bu? Yang spesifiknya itu saya memang harus benar-benar kehadiran penuh ya Bu ya, dengan cara saya itu mendengarkan aktif, di mana saya dari mendengarkan aktif itu saya bisa mengetahui permasalahan dari coach itu Bu. Oh gitu, baik. Nah, nanti saya sebagai supervisor akan melihat Ibu dalam proses mendengarkan aktifnya, dan sebagian besar secara keseluruhan rangkaian dari kegiatan coaching akan saya amati ya Bu ya. Nanti insya Allah saya akan memberikan saran, masukan sebagai hasil pembelajaran kita juga Bu, Iya, sebagai benar, supervisor dan benar, Ibu benar. sebagai coachnya. Iya. Mudah-mudahan Bu ya, tujuan dari kita ini adalah memberdayakan coaching agar menghasilkan solusi-solusi terbaik dari coachingnya gitu ya. Baik Bu. Oke. Saya akan ketemu lagi dengan Bu Lia beberapa hari setelah Ibu akan melakukan coachingnya. Iya. Kita akan ketemu lagi dan berkomunikasi Iya. kembali ya. Terima kasih ya Bu. Saya ingin menginginkan nanti Ibu itu memberikan saya solusi dan memecahkan permasalahan, membantu saya untuk menemukan langkah-langkah dan mengatasi permasalahannya Bu. Iya, benar Ibu. Oke, terima kasih Bu Lia. Ya, Sampai ketemu sama-sama. lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Gina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lia. Alhamdulillah baik Bu Lia. Bagaimana kalau Bu Lia kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi ini agak serak-serak deh Bu, agak sedikit ini. Tapi alhamdulillah sih sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi sekarang ngajar. Sekarang saya naik itu, kemarin kan saya ngajar di kelas 1. Sekarang tahun ini saya naik di kelas 4 Bu Lia. Alhamdulillah, keluarga begini sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, kami yang mendiskusikan. Bu, jadi gini sebenarnya, saya tuh belakangan ini kayak kurang semangat gitu, terus gampang lelah gitu. Dan kan memang saya ini kan baru dipindah level ya Bu ya, dari fase A ke fase B. Memang kan kebetulan di sekolah saya kan juga punya tugas tambahan ya Bu.
harus datang. Karena tuh belakangan ini tuh tugas-tugas itu tuh tiba-tiba suka datang dengan maksudnya intinya tahu-tahu dadakan ada terus harus diselesaikan dalam waktu yang ini. Nah itu saya belakangan ini tuh saya susah bagi waktu dan gampang lelah sama kayaknya tuh nggak semangat aja gitu. Padahal kan ini baru tahun ajaran baru gitu. Nah, kita dari solusi sama-sama ya Bu Gina ya. Jadi permasalahannya itu dari diri Bu Gina sendiri ya. Karena tadi Bu Gina itu merasa kelelahan. Di awalnya itu mengajar di kelas 1 fase A, sekarang tentunya naik kelas ya, jadi kelas 4. Oh gitu ya. Jadi tujuan akhirnya itu apa Bu Gina gitu? Jadi saya tuh sebenarnya tujuan saya ngobrol sama Bu Gina, saya pengen saya bisa mengembalikan gitu rasa semangat saya gitu. Karena kalau memang lelah ya dibilang lelah gitu ya. Nah, karena di sini yang bikin sangat saya lelah itu harus ada adaptasi lagi sih Bu gitu. Dari adaptasi itu saya bisa mengatur waktu saya lagi gitu sehingga semangat saya ada. Karena kan memang fokus saya itu tujuan saya itu walaupun saya punya tugas tambahan, tetap tugas utama saya ingin semaksimal mungkin gitu melaksanakannya. Jadi tujuan saya ini bicara sama Bu itu bisa maju waktu sebagaimana mestinya gitu. Berarti kita identifikasi aja ya sekarang ya kita bersama-sama. Jadi apa sih yang membuat ibu itu merasa lelah gitu Bu? Terus juga mengatakan saya ini dari fase A jadi ke fase yang dari kelas 1 ke kelas 4 rasa lelah gitu loh. Jadi ada imbasnya mungkin ke anak-anak gitu Bu. Dan apalagi ada imbasnya juga mungkin dengan proses pembelajaran ya Bu. Apa Bu yang membuat ibu merasa lelah itu gitu loh Bu? Yang bikin saya merasa lelah itu sebenarnya Bu, karena saya pikir-pikir karena kan di fase A itu saya mengajar itu kan jam ngajarnya nggak terlalu lama ya. Iya benar. Nah selesai mengajar itu saya masih bisa mengerjakan tugas menyelesaikan menyiapkan materi yang mau saya ajarin. Terus saya masih bisa menyelesaikan tugas tambahan saya yang sifatnya terkadang tuh informasinya dadakan dan waktunya cepat gitu. Ya, dan satu lagi karena saya memang lagi mengikuti pelatihan calon guru penggerak Bu, jadi itu yang bikin saya merasa lelah banget. Dari kelas 1 ke kelas 4 itu kan jam ngajarnya berbeda ya Bu ya. Kelas 4 itu jamnya lebih banyak lagi. Nah itu tuh yang bikin saya bener-bener kok kayaknya capek banget ya, kok saya kayaknya jadi susah banget ngatur waktu ya, membagi waktunya gitu. Jadi kalau seperti itu bagaimana Bu dengan proses belajarnya gitu loh. Tadi kan kata Ibu tadi itu lelah ya, terus tidak bisa membagi waktu karena di kelas 1 itu hanya sebentar, sedangkan di kelas 4 itu waktunya tuh cukup lama. Apakah bagaimana Bu cara mengajar Ibu gitu loh, sedangkan Ibu kan juga sudah merasa lelah, pengaruh gitu dengan proses belajar di kelas itu. Nah itu karena saya di sini ngajar kelas 4 itu belum tahu karakter anak gitu, materinya segala gitu. Saya itu yang bikin saya susah bagi waktunya karena saya harus menerka-nerka dulu nih Bu, menerka materinya apa. Karena kan di kelas 6 itu saya istilahnya sudah lama ya, di kelas 1 itu saya udah lama, jadi sudah tahu nih bagaimana kegiatan ini untuk besok apa nih, oh ini udah tahu langkah-langkahnya. Nah di kelas 4 ini kan saya baru gitu kan, saya harus belajar tentang gimana alurnya, terus materinya saya harus pelajari lagi gitu. Berarti kan kalau seperti itu juga metodenya juga harus berbeda ya Bu ya.
dengan ibu saat mengajar di kelas 1 dengan kelas 4 ya Bu ya. Ya benar kan ya Bu Iya ya? benar Bu. Nah itu yang bikin saya masih mencari tahu. Ya, jadi ngaruhnya itu ketika karena saya gampang lelah terus semangatnya kurang. Jadi tuh waktu 24 jam tuh kayaknya kok saya malah nggak mau ngerjain apa-apa, kok capek banget. Jadi ngerjain tuh kayak setengah-setengah gitu loh Bu. Dan balik lagi ke ketika saya ngajar gitu, saya jadi bingung sendiri ketika saya ngajar tuh. Kayaknya fokus saya juga mulai nggak karuan gitu loh Bu. Karena memang yang mungkin karena saya belum bisa bagi waktu itu yang benar-benar saya mempengaruhi banget ketika saya ngajar kelas gitu. Kalau begitu Ibu apakah sudah memetakan dengan kondisi Ibu rasa lelah dan juga dengan tanggung jawab Ibu kan sekarang harus mengajar di kelas 4 itu kan berarti harus ada pemetaan strategi Ibu juga untuk kita tidak bisa menampakkan diri kita ini lelah kan, tidak boleh Bu di ini. Jadi apa gitu strategi Ibu supaya Ibu itu tidak merasa lelah gitu loh, apa gitu Bu rencananya? Baik Bu, jadi gini dulu ya, depannya mungkin strategi saya ketika saya lelah sekali gitu terus nggak bersemangat dan saya pikir apa nih penyebabnya yang bikin saya seperti ini gitu, kok kayaknya nggak bisa manage waktunya tuh, kok kayaknya kurang terus gitu. Nah itu ternyata memang ada yang bikin saya tuh, oh ternyata saya ini pas sebelum belajar itu saya harusnya tuh udah menulis dulu nih materinya apa gitu, saya terus apa yang mau saya kerjakan terlebih dahulu antara kegiatan. Kan terkadang kan tugas tambahan atau apalagi tugas yang pelatihan saya itu kan terkadang ada waktu yang dikumpulkannya tuh barengan gitu. Nah itu kan mau tidak mau kan juga mempengaruhi pola pikir saya ketika saya ngajar. Jadi saya bisa nggak ya menyelesaikan dengan waktu yang sama terus tetap sesuai dengan waktunya gitu. Ternyata pas saya pikir-pikir lagi ternyata oh ini jadi saya itu nggak nyatet nih mana nih yang harus benar-benar saya kerjakan dulu, kira-kira mana nih yang bisa dikerjakan, saya bisa kerjakan dengan waktu yang cepat, kerjaan mana yang lebih mudah dulu bisa saya kerjakan sehingga waktunya pas gitu. Jadi saya kurang membuat schedule-nya tuh kurang tepat gitu. Jadi intinya schedule, jadi Ibu harus membuat schedule agar Ibu tidak merasa lelah gitu kan. Mungkin tadi kata Ibu kan mengatakan ada tugas yang berbarengan, apalagi sekarang lagi pelatihan guru penggerak ya, dengan pelatihan dengan tugas Ibu mengajar tuh pasti ada yang bentrok, ada yang bersamaan ya. Kalau Ibu ini mengatakan kita pasti ada penilaian diri kita sendiri ya Bu ya. Posisi mana Ibu untuk menilai diri Ibu tuh kalau menggunakan skala 1 sampai 10 ini penilaian diri Ibu itu sekarang itu di posisi mana? Saya itu di posisi level 5 ya. Level 5 gitu. Ya, Guru penggerak nah, saya merasa kenapa saya Guru penggerak saya beli kelima juga karena saya pendidikan. benar-benar harus Guru penggerak mengatur ulang bagaimana sebelumnya, karena sebelumnya Ya, saya benar. udah tahu alurnya ngajar kelas 1 2 jam segini, Iya saya benar. begini. Nah ternyata ketika sudah mulai masuk ajaran baru saya pikiran saya oh bisalah saya gitu kan. Iya, Saya udah iya. mencoba untuk di dalam diri saya sudah tanamkan oh saya bisa gitu Iya, kan. benar. Nah ketika saya coba kemarin selama seminggu, ini udah 2 minggu ngajar ya Bu ya. Selama saya ngajar kemarin tuh oh saya ternyata masih di level 5 nih, karena saya bagi waktu di antara selesai ngajar di kelas 4 itu kan selesainya jam 12:30, itu waktunya sedikit kan. Sampai sekarang pun saya masih belum bisa gitu. Jadi yang bikin saya benar-benar lelah banget dan kurang semangat yaitu pembagian tugasnya tuh yang masih belum saya bisa handle. Jadi gini, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang strategi Ibu agar tidak
lelah. Dari ibu juga ada rencana juga kan, bahkan dari akan membuat schedule agar tidak ada bentrok antara tugas ibu dengan ibu sebagai guru penggerak. Kalau setelah ibu jalankan, nah posisi ibu sekarang itu, penilaian ibu dengan diri sendiri sudah ada gimana setelah ibu menjalankan strategi, menjalankan rencana. Jadi sekarang level penilaian diri ibu tuh sekarang udah sampai mana skornya antara 1 sampai 10 Bu? Yang pengen saya kembangkan dari 5 itu, saya ingin tuh nanti saya pengen naiknya nggak terlalu tinggi sih Bu. Ya. Ya kurang lebih kalau 10 kan sempurna banget ya Bu ya. Iya. Nggak ada manusia yang sempurna. Iya, hanya Allah ya Bu. Benar. Jadi saya pengen cuma Ya. naikin ya kurang lebih 7 atau 8 lah Bu. Ya, gitu ya berarti. Oke, tadi saya sudah ibu sudah menjelaskan strategi, terus rencana ya Bu ya. Kita akan sekarang ke merancang rencana aksi ibu nih ya kan. Kira-kira berapa waktu yang ibu rencanakan gitu loh, untuk ibu itu tidak merasa lelah lagi, semangat belajar mengajar di kelas itu berapa waktu? Kayaknya kalau saya untuk penyesuaian diri ketika saya naik kelas itu, karena saya belum hafal saya butuh perkenalan dengan murid itu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan itu saya mau tahu dulu nih gimana. Kemarin saya lihat ketika saya ngajar selama 2 minggu itu, kalau kemarin kan kelas 1 itu dengan dia nyanyi aja tuh udah seneng gitu kan. Iya. Nyanyi. Nah kemarin saya coba praktekin walaupun nggak nyanyi, kayaknya anak-anak tuh kayak udah bukan di fasenya dia gitu loh. Iya, Tapi bener. ketika saya ngajar langsung bagi materi segala macam itu, anak juga udah mulai bosan, Bu kapan pulang, karena kan dia juga perubahan masih dari kelas 3 ke kelas 4 kan jamnya juga Iya. nambah gitu kan. Iya benar. Jadi rencana saya sih, saya kedepannya itu Bu, saya bagi waktu itu, saya rancang dulu materi. Saya udah tahu nih indikator materi apa nih yang mau saya bagikan. Nah, kemudian saya juga akan coba membuat berbagai mengajar dengan metode yang berbeda gitu, membuat media interaktifnya juga. Jadi sesekali itu anak itu kan memang butuh hiburan gitu ya. Nah, saya harus cari tahu nih media interaktif yang bisa bikin kelas 4 ini merasa oh ternyata belajar dengan tingkat yang kesulitan itu nggak bosen gitu. Jadi pengen punya anak itu belajar penuh makna gitu. Jadi sekali ya Bu, rancangan kegiatan itu dan Ibu sudah menjelaskan juga bahwa rencana ibu itu butuh waktu 1 bulan gitu kan dia, dan juga Ibu sudah tadi juga mengatakan saya akan menggunakan media interaktif ya kan ya, supaya anak itu termotivasi untuk belajar gitu kan ya Bu ya, benar kan ya Bu ya. Nah sekarang gini kita ketahui jawabnya Bu ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan rencana strategi terhadap rencana aksi yang Ibu sudah rancang tadi gitu. Jadi kan saya yang rencana tadi salah satunya saya membuat schedule ya Bu ya, membuat schedule-nya dengan baik dan tepat, terus menuliskan materi yang mau saya ajar, menyiapkan materinya intinya gitu, terus menyiapkan media interaktif segala macam agar saya tetap fokus pada tugas utama saya gitu kan. Nah komitmen saya itu dari 3 rancangan yang saya buat itu, saya pengen benar-benar mengkomitmenkan bahwa schedule yang sudah saya buat itu benar-benar dilaksanakan. Terus materi dan media yang saya rancang itu benar-benar saya implementasikan gitu. Jadi saya ketika schedule saya sudah benar-benar saya laksanakan dengan baik, itu mungkin rasa lelah saya itu akan berkurang dan saya lebih semangat lagi. Ya baru sekali.
Terus setelah itu tadi Ibu sudah mengatakan menjelaskan tentang rancangan rencana, terus kemudian komitmen Ibu. Sekarang ada nggak Bu apa ya untuk membantu Ibu tuh harus kolaborasi dengan siapa supaya rasa lelah Ibu itu tidak ada, jadi Ibu semangat lagi untuk mengajar itu. Ada sih? Ada Bu. Jadi kan tadi kan saya itu yang bikin saya merasa lelah itu kan pertama tugas utama saya yang baru mengubah fase gitu kan, terus tugas tambahan saya dan saya lagi menjalankan pendidikan. Nah itu yang bikin membantu saya itu pertama kalau yang tugas tambahan, kalau yang mengajar utama itu ya paling anak-anak ya, anaknya masih bekerja sendiri. Nah kalau untuk tambahan mungkin saya yang perlu bantuannya dengan operator Bu, kolaborasi dengan operator atau dengan guru-guru lain yang sudah tahu nih bagaimana kondisi sekolah itu gitu. Karena saya jadi guru baru gitu ya. Terus sama ketika saya CGP ini yang sangat membantu itu ya peran suami saya sih ya Bu, karena saya kan punya anak 3 Bu dan gak punya asisten Bu, jadi itu sangat membantu. Wah, berarti ini seperti ini Ibu sudah menemukan solusi ya Bu, dan dari permasalahannya ini ya Bu ya Allah. Saya jadi paham ternyata yang bikin saya nggak lelah dan semangat itu karena memang saya nggak bikin schedule dan berarti jadi kayak berantakan banget gitu. Berarti sekarang kan harus ada schedule ya Bu ya. Benar. Ya, Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Saya penasaran ini nanti ingin bertemu lagi Ibu. Tadi kan Ibu rencana itu 1 bulan ya Bu ya. Jadi saya nanti mungkin akan boleh ya ketemu lagi dengan Ibu ya. Iya, boleh dong Bu ya. 1 bulan lagi saya ingin bertanya lagi ke Ibu, apakah rancangan Ibu itu sudah berhasil gitu kan. Nah, juga sudah mengaplikasikan gitu. Terus Ibu kapan itu akan rencana itu akan Ibu lakukan gitu? Kalau rencana yang tadi schedule itu mungkin besok saya udah mulai. Berarti Senin ya Bu ya, langsung ya Bu ya. Itu saya akan buat schedule mana yang pekerjaan yang harus dilakukan dan apa itu. Ya Bu Gina ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Gina. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Ibu Rizky. Apa kabar nih hari ini Bu Lia? Alhamdulillah baik Bu Rizky. Gimana Bu Rizky? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi di sini saya berperan sebagai supervisor untuk memberitahukan tentang apa yang sudah Bu Lia lakukan saat coaching kemarin Ibu Lia. Yang berperan sebagai coach yaitu Bu Lia dan coachingnya kemarin Ibu Gina ya Bu Lia. Benar. Nah, saya ingin mau menanyakan nih tentang pertanyaan-pertanyaan setelah saya mengobservasi Ibu. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait ketercapaian indikator yang Ibu inginkan? Kemarin saya sudah meng-coach Ibu Gina, Ibu Gina sebagai coach itu saya sudah menerapkan alur tirta dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan kemudian juga tanggung jawab. Jadi di situ saya juga dengan penuh perhatian yang aktif dengan cara saya itu mendengarkan keluh kesahnya Bu Gina, kemudian saya juga mendengarkan juga tentang apa sih rancangan-rancangan dan strategi Bu Gina, dan dengan cara saya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga kepada Bu Gina, dan Bu Gina juga sudah menjawab semuanya, solusi dan permasalahan serta solusi yang Ibu Gina hadapi gitu. Iya,
prioritas formal itu yang selalu dilakukan. Nah, kalau tadi memang menurut saya Ibu sudah melakukan hal yang terbaik nih. Terima Sudah kasih. mengikuti alur filter, Terima kasih. ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya sehingga Bu Gina lebih mudah mengeluarkan semua unek-uneknya. Kemudian Bu Gina juga sudah mengeluarkan perencanaannya dan tanggung jawabnya juga ada. Dan saya juga menilai Bu Lia, yaitu Bu Lia tidak memberikan asumsi negatif di sini. Kemudian Bu Lia juga fokus pada apa yang Ibu Lia lakukan, mendengarkan dengan aktif, menghayati sekali Iya, Bu. tadi Iya, untuk Bu. melakukan Iya. coachingnya. Dan ketercapaian yang Bu Lia lakukan bisa observasi itu memang sudah kelihatan di saat coaching kemarin. Nah, berikutnya saya akan menanyakan ke Ibu lagi nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lia kembangkan jika ada permasalahan-permasalahan rekan guru yang datang untuk coaching bersama Ibu? Ya baik, mungkin saya harus terus berlatih ya Bu ya. Dari pertama itu dengan cara itu saya mendengarkan dengan penuh perhatian gitu ya, supaya saya tuh bisa mendengarkan kesan yang coachnya ini gitu, dan juga agar coachnya itu juga bisa menjelaskan juga cara solusi rancangan serta strateginya. Dan juga saya juga harus belajar juga tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu untuk ditujukan kepada coach, sehingga coach itu bisa semuanya itu bisa terjawab, solusi permasalahannya juga bisa terselesaikan semuanya gitu Bu Rizky. Ibu, memang iya, saya melihat kayaknya setidaknya mungkin ada perkembangan dalam pemberian pertanyaan lanjutan. Iya benar-benar. Gimana mungkin lebih mengeluarkan semua Iya, iya, benar. benar. Dapat solusinya. Iya, Dapat benar. juga mengobrol. Iya, karena kan tadi juga cukup seru juga ya, karena Bu Gina itu awalnya dulu itu dia kan Ibu Gina ini kan mengajar di kelas 1, kemudian langsung naik Bu Rizky ke kelas 4. Jadi Bu Gina itu merasa lelah, bingung mungkin dari pasca yang rendah ke yang tinggi gitu. Dari situ dengan cara saya mendengarkan, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga itu Bu Gina permasalahannya itu semuanya diluapkan gitu loh, misalnya, dan juga bisa memecahkan permasalahannya sendiri gitu Bu, solusinya gitu ya. Ya baik Ibu, saya pikir semuanya sudah terjawab ya dari saya, dari pernyataan-pernyataan saya. Mudah-mudahan bisa membawa hal positif bagi Ibu Lia dan juga bagi saya. Ya terima kasih ya, iya sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi Bu di Iya kemudian Bu, hari. sama-sama ya Bu. Mana tahu ada hal-hal yang bisa kita Iya Bu, diskusikan iya Bu, kembali. saya sangat senang sekali Bu. Oke, saya sudahi ya Bu Ya, Bu. Lia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagialah wahai ibu pertiwi, Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba para anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Kiki. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Bu Kiki sehat kan ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Hari ini semuanya luar biasa ya. Semoga kegiatannya pun akan luar biasa. Insya Allah itu. Baik, ini Ibu sesuai dengan rubrik penilaian untuk kegiatan coaching untuk coach dan coachee. Di sini ada beberapa pastinya yang nanti harus dilakukan pada saat pelaksanaan coaching sesuai dengan alur cerita yang akan kita lakukan. Nah, dari beberapa poin yang ada pada alur cerita ini dalam pelaksanaan coaching, kompetensi apa sih yang ingin Ibu Rizky kembangkan dari tiga kompetensi yang ada pada saat pelaksanaan coaching nanti akan Ibu Rizky lakukan terhadap coaching dalam rangka membantu dia untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Iya, baik Bu Kiki. Jadi
coaching ini yang saya berperan sebagai coach, di mana nanti ada teman saya yang menjadikan dirinya sebagai coaching. Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh di di mana saya harus melakukan suatu kehadiran penuh terhadap permasalahan yang ada pada coaching, menghayati dan memahami, kemudian mendengarkan secara aktif permasalahan yang terjadi pada coaching saya. Kemudian yang ketiga, saya mampu dan harus tertuntut untuk melakukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, berarti di sini nanti pada saat pelaksanaan coaching yang dilakukan kepada coach ibu, ada 3 kompetensi yang ibu ingin kembangkan pada pelaksanaan coaching tadi ini, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, membuat atau mengonstruksi pertanyaan berbobot. Nah, kalau saya tanyakan kembali pada saat pelaksanaan coaching sebelumnya yang mungkin ibu pernah lakukan, apakah menurut ibu 3 kompetensi ini pada diri ibu itu sebetulnya sudah muncul dan sudah ibu kuasai? Kemudian ketika ibu melaksanakan coaching, bagaimana tingkat keberhasilan sampai coach ini menemukan solusi atas permasalahannya? Oke. Dari pengalaman yang sebelumnya saya sudah melakukan coaching, yang jadi prioritas saya itu adalah mendengar aktif dan kehadiran penuh itu. Karena kebetulan kalau kita memang sebenarnya harus fokus pada coaching, harus benar-benar mendengarkan secara apa inti dari permasalahan ini. Namun yang ingin jadi tuntutan bagi saya untuk terus melatih saya melakukan coaching ini dengan baik adalah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini, Bu. Di sini mungkin hambatan saya adalah saya mulai seperti untuk membuka wawasan ataupun pemikiran si coach ini seperti apa, itu memang harus benar-benar kita latih untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berbobot tadi. Jadi saya lebih menekankan ke mendengarkan aktif dan kehadiran penuh pada coaching saya. Baik. Jadi ulang kembali itu ya. Jadi nanti pada saat pelaksanaan observasi yang ingin Ibu Rizky kembangkan tadi adalah pada kemampuan kehadiran mendengar aktif dan mengkonstruksi pertanyaan berbobot untuk membantu coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi nanti ini yang akan saya pantau pada saat pelaksanaan coaching ibu terhadap coaching ibu tadi. Mungkin dari saya itu saja ya Bu. Nanti jadi kita akan bisa lihat langsung pada saat pelaksanaan coaching ibu dengan coaching. Nanti saya akan berada di ruang yang sama untuk melihat bagaimana kemampuan yang tadi ibu ingin kembangkan untuk saya berikan penilaian. Mungkin nanti akan ada beberapa masukan yang saya sampaikan pada saat fase observasi. Mungkin dari situ saja ya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai ketemu lagi nanti pada saat pelaksanaan coaching. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan nanti setelah saya melakukan coaching, kemudian Bu Kiki juga mengamati saya dalam proses coaching tadi, mudah-mudahan ada penilaian dari Ibu apakah atau ada yang perlu diperbaiki atau Ibu memberikan saran. Itu saya butuhkan sekali Bu nantinya. Oke, terima kasih Bu Rizky. Nanti berarti kita ketemu lagi ya pada saat pelaksanaan coaching dan pasca observasi. Iya. Mungkin dari saya cukup sekian dulu ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Guru penggerak Sama. bawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak bergerak. Assalamualaikum kuliah. Waalaikumsalam Rizky. Apa kabar hari ini kuliah? Alhamdulillah Rizky, baik-baik saja. Rizky gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sepertinya kuliah datang ke sini ada yang mau ngobrolin di kuliah. Kira-kira kenapa tuh? Rizky, saya itu masalah Rizky. Jadi kemarin kita hari keempat LKS kan saya kan mengadakan alat penelitian yang setelah saya melakukan menurut saya tidak sama sekali tidak mengenal itu Rizky dulu karena ternyata 8 anak ini tidak sekolah di PAUD Rizky itu iya. Berarti ada pemain banyak juga tadi ada 8 anak yang tidak mengaku sehingga kemungkinan gurunya kesulitan untuk meneruskan pembelajaran. Benar. Jadi kalau saya dengar seperti
kira-kira Bu Lia ada rencana apa ke depannya ini untuk 8 anak ini? Begini, kemarin itu kan saya sudah memetakannya Rizky, dari hasil-hasil yang awal pembelajaran kemarin, saya akan menindaklanjuti. Jadi saya sudah memetakan Rizky, dari 8 siswa ini rencananya itu saya akan membuat suatu program membaca terbimbing Rizky, yaitu akan saya lakukan setelah jam sekolah Bu Rizky. Dan kemudian ketika di pembelajaran saya itu akan mengadakan itu pendekatan pembelajaran diferensiasi Bu Rizky. Jadi kan namanya juga anak ini kan belum pernah merasakan di PAUD ya Bu Rizky ya. Jadi kan secara otomatis saya harus menampakkan dia dulu istilahnya ke 6 fondasi dasarnya itu dulu Bu Rizky gitu. Jadi setelah itu saya tuh mungkin dengan pembelajaran diferensiasi itu yang 8 anak ini mungkin saya akan melakukannya dengan permainan Bu Rizky, dengan menggunakan kartu huruf gitu Bu Rizky. Dari situ jadi mungkin saya akan menerapkan kemampuan dasar fondasi itu Bu Rizky. Ya. Saya pikir kalau saya dengar tuh kalau rencana-rencananya Bu Lia itu luar biasa ya. Saya melihat ada pembelajaran diferensiasi sesuai kebutuhan dasar anak, kemudian dari bermainnya. Tapi itu memang anak SD dari nanti tahun ke SD memang butuh bermain ya. Benar ya. Kemudian saya mau tanya untuk masalah berikutnya atau mengidentifikasi yang kita bicarakan ini Bu Lia. Kira-kira Bu Lia punya kesempatan apa untuk melakukan kegiatan ini? Apa peluang yang mau dilakukan dari pembelajaran terbimbing? Oh gitu. Begini Bu, tadi kan saya sudah memetakan kamu 8 anak ini, hanya saya bilang tahu ya Bu Rizky. Jadi saya akan membagi A, B, dan kelompok itu cukup saya bilang tahu. Jadi untuk kelompok A ini yang memang yang sudah mampu dan mengenal huruf dan bisa membaca gitu, yang sudah mengenal huruf. Kelompok B ini dia hanya mengenal huruf saja, namun membacanya masih suku kata ya. Dan yang kelompok C ini yang benar-benar belum mampu membaca, apalagi membaca ya Bu Rizky, belum mampu mengenal huruf gitu. Jadi memang saya harus pegang yang 8 ini gitu. Iya Bu Rizky. Jadi seperti ada prioritas ya Bu, Iya. anak 8 ini memang melakukan tindakan nyatanya di sini. Kira-kira kalau saya tanya di posisi skala berapa awal mulanya Ibu melihat anak yang 8 ini tidak bisa membaca ya Bu, cukup sedih ya sebenarnya. Dan Ibu ingin harapannya itu ke depannya di skala berapa kalau yang saya mau tahu ya Bu. Ada maaf Bu Rizky, saya lagi bahas ini. Jadi mungkin saya bingung ya kalau masalah skala. 8 berarti kan 32 hanya berapa persen ya Bu? Ya, 25. Rencananya sih saya ingin menaikkan dari 4 atau 5 ini menjadi 7. Saya anak ini mengharapkan itu mengenal huruf, dan untuk membaca aja sih tidaklah saya gitu ya. Untuk mengajar pun udah alhamdulillah ya Bu Rizky ya, dengan membaca suku kata juga udah itu, dan saya udah sangat bangga gitu. Kita berharapnya seperti itu. Iya. Kira-kira Bu, apa kekuatan yang bisa Ibu kasih ke anak-anak? Ibu punya potensi apa besar? Apa punya tim khusus mungkin di sekolah yang bisa membantu tindakan anak-anak ini? Saya akan kolaborasi atau kerjasama dengan tim yang pertama dengan rekan sejawat yang sama-sama mengajar di kelas 1 ya Bu Rizky. Kemudian juga saya memiliki tadi saya akan menggunakan trik-trik itu dengan bermain sambil belajar, karena namanya juga kan si PAUD ya Bu Rizky ya. Jadi memang harus kita itu pembelajarannya dengan cara mengenalkan, dengan menggunakan kartu-kartu huruf dan menggunakan permainan, misalnya puzzle atau menempelkan misalnya benda dengan huruf gitu. Dia dengan cara itu mungkin anak bisa mengenal huruf ya itu gitu Bu. Bermain, iya, dari yang benar, iya benar Bu Rizky, benar. Oke, saya dengar tuh kayaknya seru sih sebenarnya bagi anak-anak ya Bu. Kalau dipikir-pikir, kira-kira hambatan pada saat ini ada nggak ya?
hambatannya sih ada pastinya Bu ya, karena ini anak ini kan 8 ini memang belum pernah merasakan sekolah di PAUD ya, jadi memang hambatannya banyak sih Bu. Dia tidak mengenal huruf gitu kan, dan orang tuanya pun apalagi mereka bekerja gitu, dan otomatis ini anak kan di rumah sama pembantunya gitu ya. Jadi mungkin saya akan berkolaborasi juga, memanggil orang tua juga untuk mengontrol masalah pembelajaran di rumahnya Bu Rizky, begitu Bu Rizky, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Jadi solusinya berkolaborasi sama rekan sejawat Iya, Sudah membayangkan ini bagaimana langkah yang berikutnya, kira-kira mau lakukan apa untuk waktu berapa lama kira-kira dilakukan sampai benar-benar terkumpul dengan hasilnya. kalau untuk saya akan apa ya, mungkin ya secepatnya ya begitu ya, setelah ini Senin kan sudah mulai belajar aktif, nanti kita udah 2 hari LKS, jadi Senin itu saya udah ready, karena saya sudah memetakan, sudah saya jadwalkan dari akhir bulan Juli ini, mungkin targetnya itu di bulan Oktober anak-anak itu sudah mampu mengenal huruf, bahkan bisa membaca walaupun mengejar gitu berisiko. Ya, insya Allah. dan proaktif. Kemudian kalau memang nanti ibu akan melakukan kegiatan ini, kira-kira komitmen itu atas rencana-rencana yang akan dilakukan apa? Ya saya berkomitmen ya, tadi yang tadi sudah saya jelaskan ya Bu Rizky ya. Jadi saya sudah membuat strategi, sudah memetakan, sudah membuat jadwal dari hari pertama sampai Oktober itu keberhasilannya, terus cara saya mengajar itu saya berikan gitu loh. Dari pertama itu mungkin saya akan mendapatkan dari orang tuanya juga, kemudian juga saya akan memfasilitasi dengan kartu huruf itu boleh dibawa ke rumah juga permainan itu, sehingga dengan seperti itu di rumah pun anak bisa belajar menggunakan kartu huruf itu gitu loh. Kan sekarang anak sekarang gitu kan anak TK itu takut gitu kalau untuk masuk ke SD, jadi sekarang itu anak TK tidak takut lagi, atau bahkan yang tidak pernah ke PAUD itu tidak takut lagi ke SD gitu. Iya, benar. Tadi juga saya sudah dengar ibu membutuhkan bantuan rekan sejawat, orang tua, kira-kira ada lagi nggak yang membutuhkan bantuan orang-orang Kalau dari sekolah pasti kan prasarananya juga ya Bu Rizky ya, karena prasarana pendukungnya juga gitu kan. Kita juga mungkin saya juga akan berkoordinasi kepala sekolah juga, kemudian biaya juga gitu, bidang kurikulum apa yang akan saya lakukan. Jadi kan memang butuh sarana prasarana juga, dan kebetulan juga kan ada ruang lab juga, jadi di situ kan ada lab bahasa juga kan, jadi anak-anak saya bawa ke lab itu dan sambil bermain juga, lihat itu. udah saya dengar ibu tindak lanjutnya udah oke, berarti saya tinggal nunggu rencana tindak lanjut ibu nih, apakah itu besok atau sesegera mungkin ya Bu ya. Itu saya tunggu pembelajaran terbimbingnya melalui pembelajaran diferensiasi, kemudian mengikuti kebutuhan belajar murid sambil bermain gitu ya Bu. Iya Bu ya, pasti Bu, nanti saya akan berbincang-bincang nanti Bu nanti. Saya tunggu kurang lebih 2 bulan lagi, mungkin kita bisa ngobrol lagi bagaimana progres yang sudah dilakukan terhadap anak murid. Apakah mudah-mudahan bisa membaca semuanya. Amin iya. Oke, saya merasa senang nih Bu sudah sharing dengan ibu, bulinya juga mungkin begitu. Itu aja dari saya, sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu, terima kasih juga ya Bu Rizky ya. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Bu Titi sehat ya Bu? Sehat, alhamdulillah. Hari ini semuanya luar biasa ya. Semoga kegiatannya pun akan luar biasa. Insya Allah. Baik, ini Ibu sesuai dengan rubrik penilaian untuk kegiatan coaching untuk coach dan coaching. Di sini ada beberapa pastinya yang nanti harus dilakukan pada saat pelaksanaan coaching sesuai dengan alur cerita yang akan kita lakukan. Nah, dari beberapa poin yang ada pada alur cerita dalam pelaksanaan coaching,
kompetensi apa sih yang ingin Ibu Rizky kembangkan dari tiga kompetensi yang ada pada saat pelaksanaan coaching nanti yang akan Ibu Rizky lakukan terhadap coaching dalam rangka membantu dia untuk menemukan solusi atas permasalahan. Iya, baik Bu Kiki. Jadi coaching ini yang saya berperan sebagai coach, di mana ada teman saya yang menjadikan dirinya sebagai coaching. Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh Bu Kiki, di mana saya harus melakukan suatu kehadiran penuh terhadap permasalahan yang ada pada coaching, menghayati dan memahami, kemudian mendengarkan secara aktif apa permasalahan yang terjadi pada coaching saya. Kemudian yang ketiga, saya mampu dan harus tertuntut untuk melakukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Baik Ibu, berarti di sini nanti pada saat pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan terhadap coach Ibu ada tiga kompetensi yang Ibu ingin kembangkan pada pelaksanaan coaching kali ini, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, membuat atau mengonstruksi pertanyaan berbobot. Nah, kalau saya tanyakan kembali pada saat pelaksanaan coaching sebelumnya yang mungkin Ibu pernah lakukan, apakah menurut Ibu tiga kompetensi ini pada diri Ibu itu sebenarnya sudah muncul dan sudah Ibu kuasai? Kemudian ketika Ibu melaksanakan coaching, bagaimana tingkat keberhasilan sampai coach ini menemukan solusi atas permasalahan? Dari pengalaman yang sebelumnya saya sudah melakukan coaching, yang jadi prioritas saya itu adalah mendengar aktif dan kehadiran penuh Ibu. Karena kebetulan kita memang sebenarnya harus fokus pada coaching, harus benar-benar mendengarkan secara apa inti dari permasalahan ini. Namun yang ingin jadi tuntutan bagi saya untuk terus melatih saya melakukan coaching ini dengan baik adalah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini Bu. Di sini mungkin hambatan saya adalah saya mulai seperti untuk membuka wawasan ataupun pemikiran si coach ini seperti apa, itu memang harus benar-benar kita latih untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berbobot tadi. Jadi saya lebih menekankan ke mendengarkan aktif dan kehadiran penuh pada coach saya. Baik. Jadi ulang kembali Ibu ya. Jadi nanti pada saat pelaksanaan observasi yang ingin Ibu Rizky kembangkan tadi adalah pada kemampuan kehadiran mendengar aktif dan mengkonstruksi pertanyaan berbobot untuk membantu coaching menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Jadi nanti ini akan saya pantau pada saat pelaksanaan coaching Ibu terhadap coaching Ibu tadi. Mungkin dari saya itu saja ya Bu. Nanti jadi kita akan bisa lihat langsung pada saat pelaksanaan coaching Ibu dengan coaching. Nanti saya akan berada di ruang yang sama untuk melihat bagaimana kemampuan yang tadi Ibu ingin kembangkan untuk saya berikan penilaian. Mungkin nanti akan ada beberapa masukan yang saya sampaikan pada saat pasca observasi seperti itu. Mungkin dari itu saja ya Bu. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai ketemu lagi nanti pada saat pelaksanaan coaching. Seperti itu. Baik, saya pikir mudah-mudahan nanti setelah saya melakukan coaching, kemudian Bu Kiki juga mengamati saya dalam proses coaching tadi, mudah-mudahan ada penilaian dari Ibu apakah atau ada yang perlu diperbaiki atau Ibu memberikan saran. Itu saya butuhkan sekali Bu nantinya. Oke, terima kasih. Nanti dari kita ketemu lagi ya pada saat pelaksanaan coaching dan pasca observasi. Iya, Mungkin dari saya cukup sekian dulu ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.